Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan kemurahan, Bapa yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup dalam dunia yang hanya sementara ini, sering kita diperjumpakan dengan tantangan hidup, permasalahan yang begitu berat, yang membuat kita kehilangan harapan, yang membuat kita merasa berputus asa. Saudara, apakah kita harus pasrah akan realita kehidupan yang kita dapati? Tentunya tidak, bukan? Lantas apakah yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Sudah pastinya yang harus kita lakukan adalah bersabar dan berserah. Sabar dengan kondisi hidup yang kurang baik memang rasanya begitu sulit. Akan tetapi itulah suatu ajakan firman Tuhan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus berpesan melalui tulisannya dalam Roma 12 ayat yang ke-12 yang berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Alkitab dengan jelas mengatakan kita harus tetap sabar dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang kita alami. Bersabar berarti kita meyakini bahwa apa yang kita dapati adalah pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan, dan akan ada berkat bila kita mampu melewati badai masalah dengan ketekunan dan dengan kesetiaan. Berserah adalah kita menyerahkan semua persoalan hidup yang kita alami kepada Tuhan melalui doa dan ungkapan syukur di dalam kehidupan ini. Saudara, kedua perilaku tersebut adalah respon bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri dengan kekuatan serta kemampuan yang telah dimiliki, melainkan harus membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan yang sejati. Jika Dia adalah sumber kekuatan kita, maka janganlah kita larut dalam kesedihan dan janganlah kita berputus asa di dalam menjalani kehidupan yang kita jalani. Percayalah akan Tuhan, karena hanya Dia sumber kekuatan dan penolong yang setia bagi setiap kita, jika kita selalu berseru memanggil nama-Nya. Saudara, ingatlah jika kita mampu melewati badai masalah, tantangan dengan tetap setia akan firman-Nya, maka kita akan diberikan mahkota kehidupan dari Tuhan Sang Juru Selamat. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa
yang mengasihi Dia. Saudara, mari kita lepas segala keangkuhan hidup kita yang merasa mampu berdiri sendiri. Sebab selama kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti jatuh. Sebagai manusia, kita lemah dan terbatas. Untuk itu mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk memperoleh sumber kekuatan Allah yang sejati dan tidak terbatas. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman Tuhan saat pagi hari ini yang meneguhkan kepada setiap kami bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan yang sejati dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sebagai manusia sangat lemah dan terbatas. Namun kami bersyukur punya Tuhan yang tidak terbatas, punya Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Engkau penolong kami yang setia, Tuhan yang melindungi kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa menjagai kami, dan Engkaulah sumber jalan keluar dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami senantiasa sabar dan tekun di dalam menanti-nantikan janji Tuhan, dan ajar kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami seutuhnya, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami, tuntun kami dan bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam segala jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami semua, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Tuhan yang memberkati. Tuhan, pimpin kami sehingga kami boleh terhindar dari segala malapetaka. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Berikan kami hati yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, dan negeri kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.